sih apa itu garis? Nah, untuk lebih tahunya, yuk kita simak video ini. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berderet kedua arah berlawanan, hingga panjangnya tak terhingga. Nah, pada gambar tersebut merupakan garis AB. Panah yang ada pada dua arah itu menunjukkan bahwa garis tersebut bisa diperpanjang sejauh mungkin. Gambar yang kedua merupakan ruas garis AB. Ruas garis AB yaitu bagian dari garis AB. Selanjutnya, ada hubungan antar garis. Hubungan yang pertama yaitu garis sejajar. Nah, apa sih garis sejajar itu? Garis sejajar adalah garis-garis berhadapan yang memiliki jarak sama dan tidak akan bertemu ataupun berpotongan. Nah, contohnya ada garis K, garis L, dan garis M. Ketiga garis tersebut termasuk ke dalam garis sejajar. Kenapa? Karena garis tersebut tidak bertemu ataupun berpotongan. Contohnya, yang pertama ada senar gitar, lalu pohon di pinggir jalan, pagar rumah, dan rel kereta. Nah, senar gitar. Kita lihat senar yang ada pada gitar tersebut. Semuanya sejajar, tidak ada yang bertemu ataupun berpotongan. Selanjutnya, pohon di pinggir jalan. Sama seperti gambar yang tadi, pohon di pinggir jalan pada gambar ini pun termasuk ke dalam garis contoh garis yang sejajar. Selanjutnya ada pagar rumah, dan yang terakhir ada rel kereta. Hubungan garis yang kedua yaitu garis berpotongan. Garis yang berpotongan adalah garis-garis yang bertemu pada satu titik yang dinamakan titik potong. Nah, jarak antar garis yang berhadapan pada garis yang berpotongan itu tidak sama. Contohnya, ada garis G dan garis H. Garis G dan garis H termasuk garis yang berpotongan. Kenapa? Karena mereka bertemu pada satu titik yaitu titik A. Contohnya, yang pertama ada perempatan jalan, rel kereta. Nah, perempatan jalan ini termasuk ke dalam garis yang berpotongan. Kenapa? Karena mereka bertemu di satu titik. Selanjutnya, ada rel kereta. Selain rel kereta yang sejajar, ternyata ada juga rel kereta yang berpotongan. Hubungan garis yang ketiga adalah garis yang berhimpit. Garis berhimpit adalah garis-garis yang terletak pada suatu garis lurus, serta memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Nah, kita lihat garis C dan garis D. Garis C yang ditunjukkan dengan warna merah dan garis D yang berwarna hijau. Garis C dan garis D termasuk garis yang berhimpit. Kenapa? Karena mereka ada pada satu garis lurus dan memiliki titik persekutuan yang tak terhingga. Begitupun dengan garis E dan garis F. Contohnya, yaitu ada jarum jam yang menunjukkan pukul 12.00. Nah, pada jarum jam pukul 12.00, jarum yang pendek dan jarum panjang sama-sama menuju ke angka 12, sehingga kedua garis tersebut berhimpit. Hubungan garis yang terakhir yaitu garis yang bersilangan. Nah, dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis terletak pada bidang yang berbeda dan kedua garis itu tidak sejajar ataupun berpotongan. Nah, contohnya ada garis G yang berada pada bidang berwarna kuning dan ada garis H yang berada pada bidang berwarna ungu. Kedua garis tersebut termasuk ke dalam garis yang bersilangan karena ada pada bidang yang berbeda serta tidak sejajar ataupun berpotongan. Selama masa di rumah aja, adik-adik harus tetap belajar ya. Nah, biar belajar kalian tidak membosankan, yuk ditemenin sama makanan manis yang tentu bisa bikin kalian senang juga. Ada donat Don Pizza yang tersedia dengan berbagai macam rasa dengan donat yang empuk. Sekian, terima kasih.